Burung-burungnya ini banyak sekali di sini juga Pak De ya. Iya. Merpati. Merpati nih. Iya, Ini merpati peliharaan memang. Romo Arif ini, Mbak. Gimana, Mbak? Wah, ya sadu sekali Iya, nongkrong sangat sadu, Mbak. di Meskipun situ situ awalnya nggak panas, ya, Mbak. Iya, tapi jenengan kok kipas-kipas Iya, ini bawa kipas, Mbak. ya, Nggak panas. berarti tubuh terlalu sehat ini. Iya, Mbak. Banyak keringat ya, Mbak. Iya, banyak keringat. Berarti gak usah olahraga, sudah Nggak usah berkeringat olahraga, Mbak. ini. Iya. Gimana, Mbak? Hari ini kita ngomongin apa, Mbak? Ini loh kemarin itu ada yang ingin dibahas Pak De Iya, Mbak. dari saudara kita itu masalah alam ketuhanan. Alam ketuhanan. Iya, alam ketuhanan itu katanya itu ada di dalam diri kita. Manusia, iya. Bener, Mbak. Alam ketuhanan. Nah, itu kalau ada. memang ada itu letaknya itu di mana Pak De? Ini Gitu kok ya. belum ada yang paham. Iya. Tolong dijabarkan Pak De ya. Mbak Ageng mau pakai versinya ajarannya orang Putro atau pakai versinya ajarannya orang Pondokan? Iya, tetap ajaran orang Putra Romo dong. Tapi nanti Ya. kita juga lari ke sana ya, Mbak ya. Iya, enggak Supaya apa-apa. kita tahu kan cuma Iya, sebagai iya. referensi ya. Iya, untuk referensi ya. Referensi ya, Mbak ya. Iya. Salam Rahayu, salam Nusantara, Rahayu. dan salam persaudaraan. Rahayu. Gini, Mbak, omongannya Mbak Ageng benar. Ada 3 alam ketuhanan yang ada di dalam diri manusia. Kita pakai dulu ajarannya orang Putro ya, Mbak ya. Dalam hal ini ya ajarannya orang-orang penghayat kapribaden kaluhuran. Nah, orang penghayat kapribaden kaluhuran itu ada 3, Mbak. Dari Putro Romo, ini yang megang Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokro. Yang kedua ini ya penghayat kapribaden kaluhuran yang asalnya dari Pamu, Mbak. Purwoayu Mardi Utomo. Yang pegang itu Romo Resi, ya Raden Mas Joyo Purnomo. Yang ketiga ini, Mbak, ini juga penghayat kapribaden kaluhuran. Ya, asalnya dari Buddha Jawi Wisnu. Ya, kalau saya dulu ikutnya Romo Hadi, Mbak. Romo Hadi itu milirannya Romo Resi Respati Kusumo Dewo. Nah, itu, Pak. Iya. Sudah. Ya. Jadi kita pakai bendera 3 ini, Mbak ya. Ya. Jadi nanti kalau jenengan teriak, "Kak ono ajaran Romo koyo ngono," ya berarti sekolahmu kurang jeru, gitu aja, Mbak. Iya. Berarti kamu nggak ngerti ya. Penghayat kapribaden itu ajarannya yang kayak gimana. 3 alam ketuhanan yang ada di dalam diri manusia, Mbak. Itu namanya loka. Loko itu alam ketuhanan. Ya. Yang pertama itu Jana Loko, yang kedua itu Indro Loko, yang paling atas itu namanya Guru Loko. Ini yang disebut 3 alam ketuhanan yang ada di dalam diri manusia. Wow. Jadi manusia itu bersemayam di situ ya. Apa itu Tuhan itu bersemayam di situ? Kayaknya iya. Iya. Tuhan itu bersemayam di situ. Ya. Cuma saya nggak mau ngomong terlalu dalam ya, Mbak ya. Iya. Itu ada Mbak nanti. Kok Pak Di bisa ngomong kayak begitu? Nanti tak jelaskan ya. Ya, nanti tak jelaskan. Ya, saya jelaskan kulitannya aja dulu. Jadi yang dimaksud dengan alam Jana Loko itu apa sih, Mbak? Alam ketuhanan yang ada di dalam hatinya manusia, Mbak. Di sini itu alami rasa jati, alami rasa pangroso gitu loh, Pak. Jadi manusia itu dikasih piranti yang namanya itu rasa pangroso dan rasa jati, dan itu letaknya di hatinya manusia gitu loh, Pak. Iya, letaknya di hati, Pak De. Iya, makanya di situ disebut alam Jana Loko gitu loh. Sedangkan alam Indro Loko, Mbak, ya, itu alam Indro Loko itu alam Poncondrio, Mbak. Ini loh, Pak. Sampurnanya pangucap, sampurnanya panyambu, sampurnanya paningal, sama sampurnanya pamiarso. Pamiarso itu telinga, Pak. Paningal pendengaran, itu penglihatan. Pangucap itu ucapan. Iya. Terus kalau sampurnanya panggondo ini penciuman. Ini alam ketuhanan juga, Mbak, yang disebut dengan alam Indro Loko. Kok Tuhan ada di situ? Iya, Mbak. Kadang-kala, Mbak ya, hati dan pikiran kita itu bergerak dan bergerik itu gara-gara 4 ini loh, Pak.
Mbak Ageng ini bisa seneng karena apa yang Mbak Ageng dengar dan Mbak Ageng lihat. Kadang Mbak Ageng ini bisa marah-marah kayak orang kesetanan gara-gara apa yang Mbak Ageng lihat dan Mbak Ageng dengar. Betul ya, Mbak ya? Iya. Orang kan gitu ya, Mbak ya? Mm-mm. Kadang ngomongannya Mbak Ageng ya, ini bisa membuat orang itu hatinya tentrem, sejuk, tenang. Tapi pun dengan omongannya Mbak Ageng, ya orang satu kampung bisa kesasar semua. Ya, itu ya Mbak ya. Ya karena memang di situ ada Tuhannya Mbak. Iya. Iya, iya. Nanti Tuhannya yang kayak gimana? Nah, ini nggak perlu dibicarakan ya Mbak ya. Oh, iya, Tetap nggak kita perlu, balik Pak. di situ ya Mbak. Oh iya. Itu sinengkeran wingit Mbak. Ya, tetap kita balik ke arah sana. Bukan kita pelit ya Pak ya. Jenengan telepon saya aja nanti Iya, sama nanti Mbak kalau Ageng. itu Iya. dibahas Iya. terlalu dalam. Iya. Siapa tahu Mbak di sana ada Ruwet yang, nanti ada jadinya, yang Pak. muntah. Oh, Iya. Pak Dil, maksudnya ono Gusti apa manjing nang cangkem niku sing koyo apa maksudnya? Ya monggo jenengan telepon saya ya. Iya. Iya, kok nang ngono tok menungso ono Tuhan niku maksudnya ya apa? Ya, jenengan telepon saya kan gitu Mbak ya. Iya, betul. Sudah ya Mbak. Ya. Jadi alam lanjutnya. ketuhanan yang kedua Mhm. ya alam Indroloka itu tadi Pak. Alam Poncondrio. Poncondrio. Jadi kuasane urip sing manjing nang nggone pangucap pangampu paningal karo pangrungu. Nah itu ya. Itu yang kedua Iya. Pak. Nah, Iya. yang pertama tadi kan kuasane urip sing mengkoni rasa pangrasa lan rasa jatine menungso. Si putra Rama itu tadi. Jonoloko. Janaloka. Bukan Ya. Jono, Mbak, Jana. Oh iya, Jono. Jana. Ya Jonoloka ya. Alam Jonoloko atau Janaloka. Janaloka. Iya. Iya. Iya, Jonoloka. Jadi bukan Jono namanya orang ya, Pak ya. Bukan. Kalau di Indonesia kan Janaloka. Kalau di bahasa Jawanya ya alam Jonoloko. Kayak Swargoloka. Nah, Swargoloka Ya. itu ya alam ketuhanan tapi yang bersifat kenikmatan Kenikmatan. gitu loh, Mbak. Ya, Swargoloka, ada yang orang bilang Swargo Jati, ada yang orang bilang Swargo Langgeng. Ya itu Lah. Janaloka, apa Swargoloka. Itu tempatnya di mana itu, Pak? Nah, itu nanti telepon Mbak, telepon saya Mbak. Ya, supaya jenengan nggak nyasar-nyasar. Iya. Mari ke sana kemari setelah mati barangnya, Mbak. Iya. Kita jelaskan di mana, Mbak, di alam Swargoloka ini. Ya, ada Suwargo. Lah iya. Waduh, nikmat betul Nikmat pokoknya. bener. Iya, Mbak. Kapan-kapan kita ngomong gitu ya, Mbak ya. Benarkah seorang putra yang belum mati itu bisa masuk ke dalam alam Swargoloka? Bisa, Mbak. Bisa. Ya, masuk alam jauh Swargoloka kok nunggu mati. Nanti kita bikin konten sendiri masalah itu. Pak. Iya. Apa itu yang betul. dimaksud dengan Swargoloka? Swargoloka. Ya. Sekarang kita balik ke itu tadi. Iya. Pak. Tiga alam Ketuhanan yang ada di dalam dirinya seorang putra Rama. Iya. Gitu. Iya. Ya, Mbak ya. Iya. Di alam Janaloka, Janaloka, alam Indroloka, dan alam Guru Guruluka. Iya. Guru Loka itu ya sama Mbak. Alam Guru Loka ya. Itu ada orang yang bilang ya. Di dalam otak manusia ya Pak. Mhm. Orang sekarang Pak ya. Iya. Saintis ya seorang ilmuwan. Saintis. Iya. Iya. Ada otak beta, ada otak alfa, ada otak theta dan ada apa? Alfa, apa beta, alfa, theta, Theta, dan iya. delta. Iya. Nah di tengah-tengahnya itu tadi loh Pak, di tengahnya persis itu ada yang namanya otak lineal. Nah otak lineal itu loh Pak, otak manusia yang bisa kita manfaatkan ya sebagai instalator atau alat penghubung antara si manusia ini dengan Tuhannya. Itu yang disebut dengan alam Guru Loka Pak. Dari kuasane urip sing ono nang ngene uteke ya putra Rama gitu loh Pak. Iya. Sehingga si putra ini tadi Mbak, kalau memang beliaunya ini sudah ketemu dengan Guru Lokonya Mbak, ya pasti punya kecerdasan yang luar biasa Mbak. Besok dadi telu pendeta Mbak. Di Paweling itu lho Mbak, siji Iya. sekti loro dadi telu pendeta. Pendeta. Ono tambah pendeta goblok Mbak. Lho lek goblok gak mungkin jadi pendeta lah, itu lho Mbak. Enggak, Romo pendeta itu mesti pinter Mbak. Romo pegawan mesti pinter, Romo resi mesti pinter. Nah, asal mulanya ya dari telu pendeta dulu Mbak. Dari Romo pendeta diterusno tambah pinter jadi Romo pegawan tambah pinter meneh jadi Romo resi. Romo resi, iya. Itu Pak. Itu Coba. sebetulnya ada caranya untuk dalam Ada, pencapaian Pak. yang di Ya, Guru Loka ada sih, menuju Pak. alam Iya. ketuhanan yang Iya. nembus itu Pak De ya. Iya.
Mbak Ageng Iya. pakai akal logika, pakai akal dan nalar logika aja, Mbak. Orang itu, Mbak ya, kalau sudah bisa menerangkan seperti ini, Mbak, nggak mungkin orang ini nggak ngerti jalan ke arah sana. Gitu toh, Mbak? Iya. Betul. Logikanya aja dipakai. Iya. Mas ini loh omongannya kok fase banget ya tentang Bali. Kayaknya Mas ini lama ya tinggal di Bali, Mbak. Mas ini loh kok tahu banget ya tentang Surabaya. Kayaknya Mas ini pasti tahu banget, Mbak, Surabaya itu kayak apa. Ya Iya, sama iya. dengan ini, Mbak. Iya, Kalau betul. jenengan sudah bisa, Mbak ya, memberikan satu wejangan yang kayak begini, Mhm. kadangan kayak begini. Omongan nggak pakai ngomong kayak nggak mikir, Mbak ya, ngalir ya. Iya, Terstruktur betul. dan sistematis. Pasti orang ini sudah pernah nyampe ke sana, Pak. Iya, iya, iya. Kalau nggak nyampe ke sana nggak mungkin bisa ngomong kayak gitu loh, Mbak. Itu aja, Mbak. Kan itu nelitinya orang itu kayak gitu. Iya, tahu. Iya. Bisa kok, Pak. Dari omongannya ada jelas orang ini Iya. nggak bujui, temenan dari sana, temenan teko Bali. Ini Temenan kapan, itu. Pak Dik? Ya. Untuk penjabaran yang di apa namanya Alam-alam itu tadi. alam Guru Loko. Guru Loko yang Iya. untuk nembus itu, Pak Dik. Ya lain hari aja ya. Lain hari aja, Mbak. Iya. Yang sekarang yang terpenting ya saya kasih sabdo panuntun ya bahwa itulah 3 alam itu yang ada di dalam diri seorang putro. Dan Putro, putro harus ya. paham, Mbak, ya. Ini masih panjang loh, Pak, belum habis ya. Belum habisnya gimana? Lah, gini, Mbak. Ada ya, Mbak ya, saya nggak mau sebut nama, jenengan sendiri pasti tahu. Jenengan semua yang ada di luar sana ya. Ya, kalau Mbak Ageng sudah tak kasih tahu dari Ya. dulu. Ada seorang putro, Pak. Ya. Tapi mengajarkan bab masalah 3 alam ketuhanan yang ada di dalam dirinya sang putro itu tadi nggak pakai jana loka, indra loka dan guru loka, Pak. Tapi pakai ajarannya orang dari kulon, Mbak. Ya, Apa, Pak De? Baitul Mukarram, Baitul Makmur, Muqaddas. Baitul Mukarram, Baitul Muqaddas. Yang satu di kepala, yang satu di jantung, yang satu di kelamin. Nah ini, Mbak, mohon maaf. Saya bukan menyalahkan, Mbak. Tapi yang jelas itu bukan ajarannya orang penghayat kepribadian, Mbak. Iya. Memang bukan. Kapan, Mbak, di tanah Nusantara ini ada kalimat Baitul Makmur, Baitul Mukarram. Baitul itu kata apa, Mbak? Ya. Rumah. Rumah. Iya. Ada tambah. Bahasa Jawanya rumah itu baitul. Rumah itu griyo, Mbak, pesanggrahan. Sanggar. Itu Iya. saya percaya. Tapi kalau baitul itu bahasa mana? Lah, ini Ya, bahasa mancanegara. pasti mancanegara. Iya. Apa yang seperti itu salah, Pak De? Lu saya nggak nyalahkan. Kalau ajaranmu itu yang Baitul Makmur, Baitul Mukarram, Baitul Muqaddas yang ada di kepala, di jantung dan di kelamin tadi jenengan ajarkan di manca sana, di kulon sana. Tapi kalau ajaran itu jenengan masukkan di ajaran penghayat kapribaden, ya, Iya. yo amit sewu, Mbak. Ya nggak masuk, Mbak. Ya wis ora umum, yo. Kalau saya bilang ya wis kena hukum belok, Mbak. Itu namanya kewoworan, jenengan nyampur Iya. adukkan. Kayak di sini nggak ada gitu nggak apa-apa, Mbak. Loh, Iya. di sini ada loh, Mbak. Jana loko, indro loko, dan guru loko. Dan jenengan ngapain gitu loh, make ajaran dari sana itu. Ini loh, Mbak ya. Yang perlu dipahami sama jenengan kadang nom semua itu. Iya, kan ini khusus untuk kadang Putra Romo. Iya, Mbak. Iya. Kalau jenengan memang orang putro, yang ngomongnya pakai ajarannya orang putro lah. Wong putro itu ajaran penghayat kapribaden kok, bukan ajaran dogma dan doktrin atau bukan ajaran agama. Iya. Iya. Jangan sering ya, Mbak ya. Nyocok-nyocok no gitu ya, Mbak. Repot Mbak kalau orang Iya. ngajarin selalu nyocok-nyocok. Cocoknisasi. Cocokologi ambek cocokisasi itu, Mbak. Ya, ilmu gaduk-maduk gitu, Mbak ya. Pokoknya digaduk-gaduk no gitu, waduh repot, Mbak. Terus nanti alasannya apa, Mbak? Saya ini punya pangola, pangrenggolan, pangreksa dhewe, ya kleru jenengan. Bukan begitu ngukuminya, Mbak. Gimana? Kalau jenengan alasannya itu nggak bener. Kalau ngomong sama saya tak semprot langsung. Iya, harusnya gini, Mbak. Pangola, pangrenggolan, pangreksa. Iya, Mbak, itu duduknya gini loh, Mbak. Mbak Ageng sama saya sama-sama orang Islamnya. Sama-sama dapat amalan Al-Fatihah. Kok Mbak Ageng dapatnya itu, saya dapatnya ini. Nah, ini kita nggak boleh berkelahi, Mbak. Iya kan, Mbak? Iya. Ini karena Mbak Ageng sama saya punya pangola, pangrenggolan, pangreksa dewe-dewe. Iya.
Lah kalau jenengan ini loh sudah nyoto-nyoto orang Putra Romo kok. Terus jenengan pakai ajaran dari manca, terus alasannya pangrenggo, pangrekso sama pangolah dewe-dewe. Lah ini kan nggak beres ya. Lah saya kan enggak, Mbak. Saya murni ikut ajarannya orang Kapribaden. Iya, iya. Ada alam jana loko, enggak sampai lari-lari ke selontang-selontang itu jadi enggak, Mbak. Lari ke kelamin-kelamin ngapain? Cuma ini loh, Mbak. Di cakra jantung, di panca indera, di cakra makoto, makoto ini. Nah itu loh. Itu alam ketuhanan itu, Pak. Orang ya, Mbak ya, selama paham bener dengan alam ketuhanannya, seorang putra, Mbak ya, Iya. sudah pasti, Mbak. Orang itu pasti jadi satrio wicaksono, orang itu pasti jadi satrio sing gak seneng nglakoni tumindak luput, Mbak. Soalnya apa, Mbak? Dia mau apa sedikit dia rasa, Mbak. Ate ngomong dirasakno dhisik. Ate ngomong dipikir dhisik. Mau berbuat apa dia pikir. Iya kan, Mbak? Iya. Mau berbuat apa dia rasakan dulu. Nah, selain itu dia mau berbuat apa, ininya dipakai semua, Mbak. Ngomong di hati-hati. Mau gini dia lihat dulu. Iya. Saya ngomong kayak gini wis pantes enggak? Saya ngomong kayak gini wis tepat enggak? Lah ini loh, Mbak. Seorang putra kalau memang benar bisa menerapkan alam ketuhanannya itu tadi, jana loko, indro loko, dan guru loko di dalam kehidupannya sehari-hari, sudah pasti, Mbak. Sudah pasti, nggak pakai insya Allah, Mbak. Pasti jadi satrio sejati, ya yang suka apa satrio wicaksono dan satrio yang gak seneng ngakoni tumindak luput. Iya. Iya toh, Mbak. Masuk akal Iya. toh, Mbak. Beliaunya mau ngomong dipikir dhisik. Kan guru lokonya gerak, Mbak. Iya. Iya. Atene ngomong dirasa dhisik. Aku ngomong ngene ku lek nyinggung perasaane ya apa. Lah, ini loh, Pak. Iya kah? Iya, betul. Iya. Selain itu juga beliaunya mau ngomong itu juga ininya dipakai dulu. Gitu loh, Mbak. Informasi sing tak tampani iki hoak apa nyoto. Lah, ya kan, Mbak? Ah, iya, betul. Ya, iki sik tembung jare lho. Aku gak ero dhewe, makanya aku gak wani ngomong. Lho, pasti selamat, Mbak. Betul nggak, Pak? Iya, iya, iya. Iya. Soalnya cilik tembung jare tak tutno. Wong jare iku kan jenenge jar karo re, Mbak. Apa sampe ajar-ajarane kere lah. Engko lah tak tutno, aku ngomong, cangkemku ditapuk wong lah. Iya kan? Ya, pasti selamat, Mbak. Makanya itu ya. Iya. Jadi Mbak Ageng paham ya, Mbak ya. Oh, paham, Jangan paham. pakai Baitul Mukarram, Baitul Makmur, Baitul Mukarram, Baitul Mukadis, jangan pakai itu ya, Mbak ya. Iya, iya, iya. Ya, karena Mbak Ageng kan orang Putra Romo. Iya. Terus kadang-kadang Putra Romo yang di luar juga dikasih tahu masalah ini. Ya, jenengan bisa sebarkan ya, Mbak. Nanti kontennya Iya. ini ya. Ini loh yang bener katanya Pak Diagus. Saya dipikir bareng-bareng. Luwih bener omongannya Pak Diagus apa wong iki. Nah, gitu loh, Mbak. Iya, iya. Iya kan? Betul. Iya, Mbak. Ucok kewoworan, orang Putra Romo kok ajaran dicampur aduk nggak karuan. Ya nggak masuk itu, Mbak. Ayo, ya apa, Mbak? Ya, kita fokus saja ke sini, Mbak. Iya. Nanti masalah swarga loko, masalah yang ini nanti gampang, Mbak. Kita bikin sendiri konten masalah itu ya, Mbak. Oke, 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 oke. Ya apa, Ya. Mbak? Gimana lagi? Apa yang mau Mbak Ageng ucap nganukan lagi? Ya, saya kira untuk edukasi masalah alam ketuhanan ini tadi saya kira sudah cukup, Pak De, untuk sudah sangat jelas ya, Mbak. iya, jelas sekali. Ya. Ini Iya, nanti Pak. bolo-bolo yang kemarin sempat nitip itu biar tahu, biar paham. Iya, iya, Mbak. Iya. Biar tahu ya, Mbak ya. Iya. Biar paham. Saya sendiri kan nggak bisa menjabarkan, Pak De. Oh, iya. Iya. Jadi kalau memang kadang-kadang sepuh atau kadang nom di luar sana, Mbak ya. Kalau nanti Mbak Ageng Sodorun itu terus merasa mereka itu ada apa ya, Mbak ya, yang namanya sisipe kawero dan sisipe pangroso ya, Mbak. Nah, nanti kita juga ngomongin itu ya, Mbak, kapan-kapan, Iya. Mbak ya. Oke. Sisipe kawero dan sisipe pangroso gitu loh, Mbak. Iya, iya. Rasane kok nggak pas sama apa yang saya ucap, gitu loh, Mbak. Kawero apa pikirannya kok nggak cocok sama apa yang saya jelaskan. Ya Mbak Ageng kasih aja, itu loh nomor teleponnya Pak Diagus, terus telepon apa saja. Ngomong gitu. Kalau saya disuruh jelaskan panjang lebar saya nggak bisa. Kan perlu ngomong gitu aja loh, Mbak. Iya, iya. Iya kan, iya, Mbak? Iya. Iya. Kan enak ngomong gitu. Iya. Nah, Gimana, Ya. Pak? Cukup ya, Mbak ya? cukup. Terima kasih, Pak De, Iya, atas sama-sama, penjabarannya. Mbak. Ya. Iya. Salam rahayu. Rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam Rahayu. persaudaraan.